Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jika ada 10 orang di antara kita, jika ada pertanyaan sebenarnya dalam hidup ini apa yang sedang kamu cari? 9 orang mengatakan pasti mencari kebahagiaan. Dan semua orang mencari uang. Tetapi apakah kebahagiaan itu merupakan kunci sukses di dalam perjalanan kehidupan ini? Dan apakah arti bahagia menurut Tuhan Yesus? Bahagia itu adalah ketika mendengar, ketika merenungkan, dan saat melakukan firman Tuhan, dialah yang disebutkan orang berbahagia. Orang Batak berkata berbahagia itu adalah ketika ada hasangapon, hamoraon, hagabeon, dung Kristen ditambah mamuse gabe haporseaon 4 hak. Bapak Ibu dan saudara-saudara, namun bagaimanakah kebahagiaan yang Yesus mau? Ada 8 ungkapan berbahagia dalam Injil Matius 5 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sebagai berikut. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya berkata kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menjadi tema khotbah ini adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Kebahagiaan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbahagia menurut dunia ini berbeda dengan bahagia bagi Allah. Bahagia menurut ukuran dan penilaian dunia ini adalah apabila dia sehat, umur panjang, ada uang, ada harta, ada pangkat, ada keturunan, dan keturunan itu semuanya maju. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai manusia yang sehat, kerinduan itu memang baik. Dan Tuhan juga menginginkan itu, karena itu dia memberkati manusia itu imago Dei, segambar dengan Allah. Dan manusia itu adalah ahli waris Allah, maka kekayaan Allah di bumi dan di sorga layak dimiliki oleh manusia. Dan Tuhan juga berkata akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberikan berkat hingga tercurah. Dan setiap hati yang lembut, yang subur akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat.
Tuhan suka memberikan yang berkelimpahan. Bahkan ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang. Tuhan suka memberi yang berkelimpahan. Tuhan suka memberikan mujizat supaya manusia itu hidup dengan tenang, supaya manusia hidup dengan berbahagia, supaya manusia itu hidup serba berkecukupan. Itulah keinginan Allah. Namun semuanya itu, manusia itu diingatkan berbahagia ketika mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Salah satu perenungan yang perlu kita renungkan, yang perlu kita lakukan adalah dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai ayat 12 adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin, ya. Berbahagialah orang yang miskin, oleh karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin secara materi, tetapi kaya secara rohani, itulah yang paling penting. Kekayaan rohani dapat menutupi kemiskinan secara jasmani, karena ada power, ada semangat. Dan ketika manusia itu merasa miskin secara rohani, maka dia datang kepada Allah membawa piring-piring kosong, hati yang kosong, supaya diisi dan dipuaskan oleh firman Tuhan. Yang kedua, yang lemah lembut, yaitu bagaimana ketika mereka memiliki hati yang lemah lembut, tentunya mereka bertahan ketika menghadapi berbagai kesulitan, berbagai masalah. Dia mengalami ketenangan dan dia dapat memberikan solusi. Nah, salah satu kekuatan di dalam dunia ini adalah ketenangan, kelembutan ketika menghadapi masalah. Berbahagialah orang yang berduka, karena mereka akan dihibur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika ada duka, membutuhkan penghiburan daripada Allah. Allah sumber kekuatan, Allah sumber pengharapan, bahkan Allah sumber benteng kehidupan. Yang berduka ketika ada orang yang meninggal, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena dia boleh beristirahat dan dia boleh berjumpa dengan Tuhan. Berbahagia karena sakit penyakit, dia membutuhkan Tuhan dan dia disembuhkan oleh Tuhan, diangkat sakit penyakitnya, dan saat itu dia memahami bahwa Tuhan Yesus adalah dokter yang agung, dokter di atas segala dokter, yang dapat mendiagnosa, yang dapat menyembuhkan dari berbagai sakit penyakit. Yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dia akan dikenyangkan, dia akan dipuaskan oleh firman Tuhan. Dia membawa jiwanya, hatinya, bahkan tubuhnya ada ketenangan di saat mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak memikirkan apa-apa di luar dari ibadat itu. Dia fokus, dia tidak menilai pengkhotbah, dan dia tidak mengedepankan pergumulannya, tetapi dia mau diisi oleh firman Tuhan. Yang haus itu dipuaskan, dan yang lapar itu dikenyangkan oleh firman Tuhan. Dia yang murah hatinya dan suci hatinya adalah dia yang mau dipakai oleh Allah, dia yang mau dibentuk oleh Allah, dan dia siap dan ikhlas menerima rancangan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera, oleh karena damai sejahtera itu adalah berasal dari Allah. Dia pun harus membawa damai sejahtera untuk menghindari pertengkaran, menghindari masalah, menghindari stres dan putus asa. Itu dimulai dari dirinya, diajarkan kepada anak-anaknya, keturunannya, dan diajarkan oleh kita, keluarga kita, kepada orang lain, dan orang lain mengajarkan kepada yang lain juga. Berbahagialah orang yang dianiaya
Berbahagialah orang yang dicela karena Kristus, upahmu besar di sorga. UBS. Bapak Ibu, segala hal yang dilakukan di luar dari keinginanmu, yang bukan dari akibat pekerjaanmu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, upahmu besar di sorga. Upahmu besar di sorga ini mengingatkan saya ketika Raja Daud di Mazmur 27 meminta supaya dia diam di rumah Tuhan seumur hidupnya sepanjang masa, maka Tuhan memberkati hidupnya, memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, memberkati jabatannya. Dan ketika anaknya juga meniru papanya, ketika ada perintah dari Allah, apa yang aku ingin berikan kepadamu, mintalah. Maka Salomo dalam kepemimpinannya dia tidak meminta harta yang banyak, tetapi dia minta hikmat daripada Tuhan supaya sebagai raja dia bisa memimpin rakyat, masyarakat yang Tuhan percayakan kepadanya. Maka ketika dia meminta hikmat, Tuhan menerima plus-plusnya, yaitu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kamu inginkan, mintalah daripada Tuhan. Maka dikatakan Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau manusia ingkar janji, Tuhan kita setia dengan janji. Saya sudah mengalami itu. Tuhan selalu menjawab doa kita seturut dengan waktu Tuhan, seturut dengan situasi, seturut dengan kebutuhan. Untuk itu diminta keikhlasan, ketulusan, kesetiaan, kejujuran, penyembahan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi berbahagialah. Kebahagiaan itu sederhana. Lakukan tugasmu sebaik mungkin seturut dengan kemampuanmu, dan undanglah Tuhan bekerja di dalam pekerjaanmu, dan mintalah penghasilan dari pekerjaanmu, karena Tuhan memberkati semua orang yang datang berserah dan berseru kepadanya. Bahkan orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Kebahagiaan itu gampang. Bawa anak-anakmu kepada jalan yang benar, bermainlah dengan mereka apa yang bisa membahagiakan hati mereka lewat makan bersama, ibadah bersama, bernyanyi bersama, bermain bersama. Banyak hal yang bisa membahagiakan selain dari kebahagiaan-kebahagiaan yang Tuhan mau berikan kepada kamu. Ketika orang naik ke atas gunung untuk mendengarkan khotbah Yesus, kamu naik di dalam ibadahmu, naik dalam persekutuanmu, dan doa-doamu lebih hebat, lebih berkualitas, dan lebih sering beribadah kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan berkarya, melakukan keselamatan, melakukan pekerjaan, melakukan kehendaknya dalam dirimu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam persekutuanmu, dan dimanapun kamu berada, dalam situasi apapun dan kapanpun. Berbahagialah di dalam nama Tuhan. Karena ketika Tuhan menghendaki yang baik di dalam dirimu, itu pasti terjadi. Ketika Tuhan mau memberikan berkat kepadamu, tidak satu orang pun yang bisa menghalangi berkat itu kepadamu, dan tidak satu orang pun yang dapat menyakiti engkau ketika Allah menjadi Tuhanmu. Bahkan satu biji rambut pun tidak akan jatuh dari kepalamu ketika engkau berkenan di hadapan Allah. Mintalah perkenan Tuhan, kehadiran Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dan aktivitasmu. Maka engkau berbahagia. Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Bapa di surga, izinkan kami berbahagia, izinkan keluarga kami berbahagia, bahkan dalam aktivitas kami, persekutuan kami, supaya sukacita surgawi terpancar dimanapun kami ada, karena Tuhan Yesus ada di sana. Ini doa kami, kiranya Bapa di surga berkenan mendengar, mengabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Allah. Amin.